Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Wah, hebat. Anak-anak pada sehat semuanya? Ya. Oke, hari ini Ibu akan membacakan dongeng atau akan membacakan cerita. Tentang apa Ibu ceritanya, dongengnya? Tentang si kera dan pohon pisang. Apa judulnya? Si kera dan pohon pisang. Siap mendengarkan ceritanya? Siap. Oke, dengarkan. Pagi itu, udara sangat dingin. Seekor kera duduk di dahan pohon. Si kera segera turun ke tanah. Ia ingin mencari sesuatu untuk menghangatkan tubuhnya. Aku akan mencari temanku si kura-kura. Barangkali ia mempunyai sesuatu untuk menghangatkan tubuh, gumam si kera. Setelah berjalan beberapa saat, si kera bertemu dengan temannya, yaitu si kura-kura. Si kura-kura tampaknya juga merasa kedinginan dan kelaparan. Halo, selamat pagi kura-kura, sapa si kera. Selamat pagi kera temanku, jawab si kura-kura. Kedua sahabat itu berbincang-bincang dengan asiknya. Akhirnya, si kera dan kura-kura berencana akan menanam pohon pisang. Akan apa katanya? Si kera dan kura-kura telah bersepakat. Mereka pergi ke pinggir sungai untuk mencari batang pisang. Ketika itu, mereka melihat ada sebatang pohon pisang yang hanyut di sungai. Kera berkata, "Ah, kau saja yang berenang kura-kura. Nanti kulitku gatal-gatal." Tanpa banyak bicara, kura-kura dengan cepat berenang di sungai. Kura-kura membawa batang pohon pisang itu ke tepi sungai. Ia membawanya dengan susah payah. Si kera hanya santai saja melihat si kura-kura yang sedang menepikan batang pohon pisang. Siapa yang berenang mencari pohon pisang? Kura-kura. Kalau si kera mah hanya diam saja santai. Batang pohon pisang pun telah berada di darat. Si kera pun memotongnya menjadi dua bagian. Si kera mengambil bagian ujung, si kura-kura diberi bagian pangkal pohon. Kura-kura menurut saja atas pembagian ini. Kera berpikir bagian ujung tentunya akan lebih cepat berbuah. Mereka pun kemudian menanam bagian pohon pisang masing-masing. Nah, kalau kura-kura bagian apa katanya pohon pisangnya? Kura-kura bagian bawah pohon pisang. Kalau si kera bagian atasnya. Kura-kura menanam pohon pisang itu di dekat rumahnya. Ia menggali lubang. Lubang itu diberi pupuk kandang sebagai tempat pohon pisang ditanam. Kura-kura merawat pohon pisang dengan sabar dan teliti. Sementara itu, si kera menggantungkan ujung batang pisang tersebut di atas pohon jambu. Kalau pohon pisang itu berbuah, hanya aku sendiri yang bisa memetiknya, katanya dalam hati. Beberapa hari kemudian, batang pisang yang ditanam si kura-kura mulai tumbuh daunnya. Pada suatu pagi, si kera mendatangi kura-kura. "Hai kura-kura," kata siapa? "Hai kura-kura," kata siapa? Kata si kera. "Sudah tumbuhkah pohon pisangmu?" "Ya, baru berdaun satu," jawab si kura-kura. "Punyaku pun begitu," kata si kera, meskipun sebenarnya pohon pisang sudah layu di puncak pohon jambu. Beberapa hari kemudian, si kera bertanya lagi kepada kura-kura, "Bagaimana pohon pisangmu kura-kura?" "Baru berdaun dua," jawab siapa? Jawab kura-kura.
Punyaku juga begitu, kata si kera. Ia berbohong kepada teman baiknya itu. Setiap hari, si kera terus memantau keadaan tanaman pisang kura-kura. Bagaimana pisangmu kura-kura? Baru keluar bunganya, jawab kura-kura. Punyaku juga begitu, kata si kera berbohong. Sebenarnya batang pisang punyanya sudah kering atau sudah mati. Pada suatu pagi, si kera datang lagi. Ia pun bertanya, bagaimana pohon pisangmu kura-kura? Pohon pisangku sudah berbuah, jawab si kura-kura. Punyaku juga begitu, ujar si kera berbohong lagi. Nah, kemudian setelah beberapa hari, buah pisang si kura-kura sudah masak dan bertanda lebat. Buah pisang si kura-kura besar-besar buahnya. Gimana besar teh? Besar-besar. Si kura-kura ingin sekali merasakan buah pisangnya. Ayo, siapa yang tahu bagaimana rasanya buah pisang? Enak rasanya, manis warnanya. Kalau yang sudah matang gimana? Kuning, hipu. Iya. Pohon pisang si kura-kura sangat licin. Pohon pisang si kura-kura sangat licin. Ia selalu terjatuh. Si kura-kura mencoba berulang kali. Ia selalu saja tidak berhasil. Tiba-tiba datanglah si kera. Hai kura-kura, kata siapa? Kera. Rupanya pisangmu sudah masak. Punyaku juga begitu, tetapi aku belum mau memetiknya, ujar si kera karena berbohong. Karena tidak dapat memanjat pohon pisangnya, terpaksa kura-kura meminta tolong pada kera. Hai kera, aku minta tolong padamu untuk memetik buah pisangku itu. Nanti kita bagi dua, kata si kura-kura ke si kera. Minta tolong. Minta tolong apa katanya? Untuk memetik buah pisangnya karena si kura-kura tidak bisa memanjat pohon pisang. Kata si kera teh. Baiklah, aku setuju, sahut si kera dengan senang mendapatkan tawaran itu. Dalam sekejap saja si kera sudah berada di atas pohon pisang. Ia duduk dengan santai. Gimana duduknya? Mata si kera berkedip-kedip. Gimana berkedip-kedip? Gitu ya, berkedip-kedip. Si kera pun tersenyum jahat. Gimana? Katanya gitu ya. Kemudian ia mulai memilih buah yang paling besar. Nyam. Kalau nyam berarti dimakannya pisang-pisang itu dengan lahapnya. Hai kera, berikan aku satu buah, pinta si kura-kura. Sebentar, aku masih mencoba rasanya, jawab si kera sambil memetik pisang yang lain. Dan kembali lagi, nyam, memakannya lagi. Hai kera, mana bagianku? Pinta si kura-kura. Tunggulah sebentar, aku masih mencobanya, jawab si kera. Demikianlah perbuatan si kera. Si kera terus memakan buah pisang itu dengan lahap. Jika kura-kura memintanya, si kera selalu menjawab dengan ucapan masih mencoba rasanya. Berarti si kera berbohong. Padahal dia apa? Sudah tahu rasanya ya? Sudah tahu namun apa? Iya mau coba lagi, berarti sekarang orangnya rakus. Ya jahat. Ayo cepat turun kera agar kamu tidak jatuh. Kamu jangan terlalu serakah. Makan terlalu kenyang bisa mengakibatkan sakit perut. Katanya tuh, berarti kita tidak boleh makan terlalu kenyang. Nanti akibatnya akan sakit perut. Nah, iya. Tanpa terasa, pisang pun terus-menerus dimakan si kera. Namun, karena terlalu banyak pisang yang dimakan, perut si kera menjadi keras dan sakit. Si kera pun memegang perutnya. Ia mengaduh kesakitan. Aduh, perutku sakit sekali.
Tolong aku kura-kura, katanya seperti itu meminta tolong kepada kura-kura. Sebagai sahabat, walaupun telah dibohongi oleh si kera, si kura-kura tetap menolong dan memberikan nasihat. Gimana nasihatnya? Baik, tidak boleh makan terlalu banyak agar tidak sakit perut. Si kera pun turun. Ia meminta maaf kepada si kura-kura. Si kura-kura pun memaafkan si kera dengan tulus. Kini, si kura-kura dan si kera pun tetap menjadi sahabat. Mereka selalu rukun, berbagi, dan saling menolong. Wah, bagaimana ceritanya anak-anak? Seru. Nah, ceritanya sudah selesai. Ya. Dengerin dulu, Ibu mau bertanya coba. Tadi judul ceritanya apa? Judul dongengnya apa? Si kera dan pohon pisang. Gimana katanya si kera tadi sifatnya? Rakus ya, rakus. Tapi kalau si kura-kura sikapnya gimana? Baik, suka menolong, tidak rakus, suka memaafkan. Nah, anak-anak juga sama ya. Tidak boleh bersifat seperti si kera yang rakus, berbohong demi mendapatkan pisang yang banyak gitu ya. Kita harus saling menolong seperti si kura-kura, harus saling memaafkan. Oke, siap. Oke, sekian cerita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.